Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Lalu tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapi di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus. Petrus berkata kepadanya, "Guru, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah sekarang kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Lalu terdengar suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah putraku yang aku pilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu pun merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, selamat pagi. Kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Dalam Injil yang kita dengarkan barusan, pada saat Tuhan Yesus berdoa berjumpa dengan Musa dan Elia di hadapan para muridnya yang dikasihi, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Terdengar suara dari Bapa yang mengatakan, "Inilah putraku yang kupilih, dengarkanlah dia." Dari peristiwa ini, para murid diajak untuk melihat siapa Yesus di hadapan mereka dan bagaimana mereka harus menyambut atau menjawabnya. Siapa Yesus bagi mereka dijelaskan oleh Allah, yaitu inilah putraku yang terkasih. Lalu bagaimana atau sikap apa yang harus dilakukan? Kata-kata dari Bapak itu mengatakan, dengarkanlah dia. Dan kata-kata dari Bapak itu kepada para murid bukan kemudian hanya bagi mereka. Hari ini seruan itu juga sampai di telinga kita masing-masing. Dengarkanlah dia. Dia itu adalah Yesus. Kita diajak untuk mendengarkan suaranya. Kita diajak untuk punya hati, telinga untuk mendengar dan menangkap. Dan kemudian membawa apa yang kita dengar dari sabda itu di dalam hidup kita masing-masing. Ya. Mendengar itu bukan hal yang mudah, Bapak Ibu. Ya. Seringkali kita itu mendengar itu mencari hal-hal yang kita dengar itu pengennya hal-hal yang menyenangkan saja. Yang enak di telinga. Musik yang disukai, ya. Kadang-kadang juga asik mendengarkan gosip, ya, mendengarkan YouTube dan sebagainya. Hari ini yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita, yaitu sabdanya lah yang kemudian oleh Bapa dipesan kepada kita untuk kita dengarkan. Maka dalam masa Prapaskah ini kita diajak untuk merenungkan sejauh mana kita punya telinga yang lebar untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sudahkah kita punya waktu yang besar untuk mendengarkan sabda Tuhan dibanding hal-hal yang lain? Kalau kita menghitung porsinya itu paling lebih banyak mendengar hal-hal yang lain.
daripada kita mendengarkan sabda Tuhan atau membacanya. Mungkin kita lebih asik membaca yang lain karena lebih menarik. Hari ini kita diingatkan pentingnya mampu untuk mendengarkan. Kalau kata mendengarkan itu bahasa Jawanya ngrungokne. Ya, beda dengan mendengar. Mendengar itu krungu. Jadi bisa sengaja bisa tidak. Oh, saya mendengar itu saya krungu. Tapi kalau mendengarkan, ngrungokne itu berarti kita menaruh telinga kita, hati kita, dan kemudian membawanya dalam hidup ini. Bukan masuk telinga kiri sini ya. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, itu bablas namanya. Ya. Tidak sempat masuk dalam diri kita untuk kita renungkan, lalu kemudian apalagi kita bawa dalam hidup kita. Kita diajak hari ini untuk membawa sabda Tuhan itu, apa yang dikatakan Yesus dalam hidup kita itu sampai ke dalam hidup kita, mengubah diri kita menjadi pribadi yang bertobat, khususnya di masa Prapaskah ini. Kalau sabda Yesus ya, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang membenci kamu. Itu bukan kata-kata hiasan. Itu bukan kata-kata indah yang hanya boleh kita pasang di status kita kalau kita punya media sosial. Ya, atau kita kemudian stabilo, kita beri warna di kitab suci kita, bukan. Itu yang harus kita dengarkan dengan telinga dan hati kita, kemudian kita renungkan dan mengubah pikiran kita, gerak kita untuk apa? Sungguh-sungguh mengasihi musuh itu, mengampuni mereka yang bersalah dan sebagainya. Itu adalah sebuah aksi yang sampai pada perbuatan. Mendengarkan itu sampai di situ. Maka kalau sekarang kita hanya merasa bahwa kata-kata sabda itu indah, hanya indah di telinga, ini belum selesai. Pada saat kemudian kita merenungkan dalam hati kita, iya sabda Tuhan itu begitu bagus. Mengajak saya untuk kemudian mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Tapi mandek sampai di situ, ini juga belum selesai. Mendengarkan dalam kata-kata yang disampaikan oleh Bapak tadi, itu sampai kepada apa? Kehidupan kita. Melaksanakan di dalam hidup kita masing-masing. Maka Bapak Ibu, Saudara dan Saudari terkasih, mari kita renungkan hal-hal ini di dalam masa Prapaskah ini. Satu, sudahkah aku punya waktu yang cukup banyak untuk mendengarkan suara Tuhan daripada suara-suara yang lain, termasuk suaraku sendiri? Sudahkah aku melibatkan sabda Tuhan dalam setiap pilihan hidupku, atau saya lebih mendengar suara pilihanku sendiri atau hal-hal menarik di tengah dunia? Sudahkah aku memiliki porsi yang cukup untuk mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya dan mewujudkannya dalam hidup ini, atau tadi hanya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, atau hanya menyebutnya sebagai sebuah kata-kata yang indah di dalam doa tapi tidak sampai dalam perbuatan kita? Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam Prapaskah yang kedua ini kita bersama-sama memiliki waktu, memiliki hati untuk merenungkan dan memiliki kekuatan untuk mendengar sabda Tuhan itu dan kemudian melaksanakannya di dalam hidup kita. Pesan pertobatan yang kita hidupi dalam masa Prapaskah ini hendaknya mengubah diri kita masing-masing untuk sampai pada perbuatan baik, mengubah hidup kita sehingga menjadi berkat bagi sesama. Dan itulah yang menjadi wujud pertobatan yang nyata di masa Prapaskah ini. Semoga kita disemangati dan dikuatkan oleh sabda Tuhan dan kita berjumpa dengan berkat Tuhan di dalam masa Prapaskah ini. Berkat Tuhan melimpah untuk kita semuanya. Amin.